Yo, what's up bro? Balik lagi di Uki Calvin Official bersama saya tentunya seperti biasa Uki ya. Dan terima kasih banyak yang sudah selalu support channel aku tentang kasus Alvina kemarin ya. Setelah aku klarifikasi banyak banget yang yang mendukung support aku, dan maaf banget ya kalau misalnya banyak kekurangan, banyak kesalahan dalam konten aku, dan mungkin banyak ya membuat kalian geram dengan konten aku gitu guys. Dan terima kasih banyak yang sudah mendukung. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan rezekinya selalu lancar ya, karena dengan adanya kalian yang selalu mendukung Peggy Setiawan, aku berharap kasus ini benar-benar masih berlanjut sampai minimal gitu ya, maksimal itu Peggy Setiawan itu bebas. Begitu juga aku berharap 8 pidana yang lain namanya dibersihkan, bisa bebas gitu ya guys ya. Setelah itu aku sih nggak akan mengurusi ya untuk siapa dalang dari pembunuhnya si Eki atau Vina ya guys ya. Kalau si Vina sih aku sebenarnya ada kasihan, cuma gimana ya guys ya, ini ada sangkut pautnya dengan Eki, jadi gimana ya, sekarang sih mungkin gak hanya aku aja ya yang fokus nggak memikirkan siapa pembunuhnya, tapi bagaimana cara menyelamatkan Peggy Setiawan, begitu pula dengan 8 pidana lain yang ada kemungkinan guys mereka itu tidak bersalah atau salah tangkap. Nah ini ada beberapa video guys, mungkin patut kita reaction bareng-bareng ya. Yuk kita lihat videonya seperti apa guys. 7 besar polisi paling korupsi di Asia Tenggara beserta nama negara. 1. Polisi Indonesia menduduki peringkat pertama dengan nilai 7,56 di Asia Tenggara. Wow. Dan menduduki peringkat ke-18 polisi paling korupsi di dunia. Ya, bukan kata Alvin Lim ya, ini kata berita ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, minggu-minggu lalu juga saya sudah banyak memberitakan teman-teman ya tentang bagaimana banyak oknum-oknum jenderal ya, yang dimana bisa hilang, aset-aset bisa hilang. Kita minta penjelasan, mereka nggak bisa jelasin teman-teman ya di situ ya. Bukan hanya yak tapi juga uang 30 juta dolar itu hilang juga di sana ya. Jadi kalau yang namanya hilang ya berarti kan dugaan itu ada ya, dugaan manipulasi ya. Ya kalau ada manipulasi nggak mungkin tanpa korupsi ya itu ya. Biasanya itu dia pasangan itu, pacaran itu ya, manipulasi sama korupsi ya. Karena ada korup, mereka memanipulasi penyidikan, penyitaan, ya penangkapan, penahanan, penetapan tersangka ya dimainkan oleh si polisi untuk dapat duit ya, oleh oknum-oknum polisi tersebut. Tapi yang membuat saya heran adalah ini dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, Indonesia ini tetap aja peringkat nomor 1 ini. Jadi kayaknya kok Kapolri seneng banget memelihara predikat itu ya. Ini yang menjadi tanda tanya bagi saya ya. Padahal Kapolri yang kita hormati ini sudah selalu menyerukan semboyan presisi ya, presisi berkeadilan ya, profesional, transparansi. Tapi kok di dalam tingkat korupsi masih tetap nomor 1 ya, saya bingung di situ teman-teman ya. Jadi apakah memang nggak ada keseriusan atau memang hanya pura-pura saja ya di sini, kita nggak tahu nih teman-teman ya, bahwa memang mereka sebenarnya sudah senang dengan gaya hidup korup tersebut teman-teman ya. Tapi ini seharusnya menjadi feedback bagi Polri yang kita cintai untuk berubah teman-teman ya. Nanti kita lihat lagi dalam waktu berjalan ke depannya bagaimana tingkat kepolisian ini, apakah nanti masih tetap peringkat nomor 1 ataukah bisa ada lebih membaik ya teman-teman ya. Saya harapkan bisa lebih membaik teman-teman ya, karena kita sebagai masyarakat sudah terlalu sering memberikan feedback, sudah memberikan masukan ya terhadap oknum-oknum untuk mereka bersihkan. Tapi terserah si polisinya itu mau bersihkan atau tidak. Kalau memang polisinya belum mau membersihkan ya sudah teman-teman ya, nggak ada yang bisa kita lakukan. Oke, terima kasih teman-teman, salam cerdas. Wah, menurut pendapat kalian gimana nih? Polisi Indonesia peringkat pertama paling korupsi di Asia Tenggara guys. Wow, ini April ya, 25 April 2024 polisi paling korupsi. Wah, kok bisa guys? Ini yang kedua Thailand, Filipina, Malaysia nomor 4 ya, baru Kamboja, Vietnam, dan Singapura guys. Itu bisa kalian lihat ya datanya ya. Korupsi merupakan bentuk ketidakjujuran atau biasa disebut tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang di suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan guys. Wow, keren ya. Yuk kita lihat video yang lainnya guys. Ini terkadang berbuat baik saja, itu ada saja yang suka mencibir, memperolok, menghujat. Bahkan ada yang tidak senang ketika kita berbuat baik itu.
apalagi kita berbuat buruk. Lebih banyak yang tidak menyukai. Sehingga itu berbuatlah baik aja. Tidak perlu kita mencari satu pengakuan harus dari manusia. Tidak perlu. Kalau memang ada yang mau mengakui baik, itu urusan mereka. Urusan kita berbuat baik, meskipun kebaikan tidak selalu dihargai. Dan ingat, dalam hidup ini tidak semua orang itu senang akan diri kita. Benar. Tidak semuanya. Tapi kalau kita berharap, kita yakin bahwa atas perbuatan kita, bahwa seluruh manusia ada di bumi ini harus senang, wajib suka atas perbuatan kita, maka berarti itu tanda-tanda kita sudah gila. Karena tidak mungkin semua manusia itu akan suka kepada kita. Benar. Pasti ada orang yang benci, orang yang suka, orang yang tidak suka. Jangan kita melihat senyuman seekor macan itu, ketika melihat kita, dia senyum, mengeluarkan taringnya, dia senang. Tidak. Tapi dengan taring yang dia keluar tampakkan itu hanyalah sekedar senyum saja. Tapi tunggu sebentar nanti, senyuman tadi akan berubah, dia akan mencengkram dan menggigit dan memangsa kita. Nah, sehingga itu berbuatlah baik. Tak perlu engkau harus diakui atau tidak. Berbuatlah baik, perbanyak untuk berbuat kebaikan. Setidaknya engkau menjadi insan yang bermanfaat bagi orang yang lain. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Bijak sekali Bapak ini ya. Dan nggak semuanya oknum polisi ya guys ya. Nggak semuanya, ada yang baik, ada yang jahat. Polisi juga ya hanya beberapa oknum lah, ada juga ya. Dan mungkin nggak hanya polisi, banyak lah dalam bidang-bidang lain ya. Ada yang baik, ada yang jahat ya gitu ya. Namanya juga manusia mereka juga guys ya. Pasti akan ada melakukan kesalahan gitu. Ada isu bahwa masuk polisi harus bayar, apalagi dengan jumlah tertentu. Dalam kesempatan ini saya pastikan bahwa hal tersebut tidak ada. Kalau sampai ada yang minta uang untuk membayar kepada pejabat tertentu, segera laporkan. Pasti kita proses. Kalau dia polisi, kita proses etik dan kita proses pidana. Ini saya ingatkan kepada seluruh anggota agar memahami hal-hal seperti ini sehingga kemudian berani menolak. Dan kalau memang bila perlu ingatkan. Jadi saya selalu sampaikan sekarang bagaimana kita saling mengingatkan antar anggota satu dengan anggota lain. Pemimpin juga begitu. Pemimpin harus bisa menjadi teladan, harus bisa menjadi contoh bagi anak buahnya. Dan kalau dia melakukan perintah-perintah yang kemudian dirasa oleh anggotanya itu salah, saya minta kepada anggota untuk menolak dan jangan takut. Dan bila perlu, apabila kemudian karena dia menolak terhadap apa yang menjadi perintah itu terus kemudian mendapatkan ancaman, laporkan saja ke pimpinan yang lebih tinggi. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih guys ya? Apakah sependapat dengan orang ini? Pak ini? Karena kan mungkin sekarang namanya makin jelek ya, banyak oknum-oknum yang polisi yang membuat nama mereka tuh makin jelek guys ya. Ya aku yakin sih nggak semua polisi itu jahat ya, ada juga yang baik gitu loh guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kelvin. Dan maaf ya kalau masalahnya banyak konten-konten aku yang tidak bermanfaat atau mungkin bikin kalian geram atau gimana. Aku minta maaf, 1000 maaf untuk kalian. Mudah-mudahan kalian tidak bosan nonton video konten aku, dan banyak banget ya pengen bahas lagi kasusnya Vina lagi guys. Mungkin nanti aku pikirin dulu deh ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Aku udah kesiangan kerja. See you guys.